Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Mus'ab Mu'az, MPD, Guru Sejarah Kebudayaan Islam, Madrasah Tsanawiyah Darussalam Boarding School Samarinda, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan batch 4 tahun 2025, LPTK UIN Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda. Pada hari ini, Rabu 14 Januari 2026, saya akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran di MTS Darussalam Boarding School Samarinda. Praktik pembelajaran saya berada di kelas 8 Fatimah dan akan mengangkat materi atau judul tentang sejarah berdirinya Daulah Ayyubiyah. Berikut video pembelajarannya, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya? Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Alhamdulillah, pagi hari ini kita kembali bertemu di kelas dalam keadaan sehat walafiat, ya, tanpa kekurangan suatu apapun. Dan salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaihi, yang telah memberikan kita nikmat Islam dan nikmat ihsan dalam setiap kehidupan kita di hari ini. Baik, mari kita sama-sama membuka kelas kita hari ini dengan membaca doa. Ketua kelasnya mohon dipimpin untuk membaca doa. Ya, Ustadz absen dulu. Afiqoh Zafirah hadirah. Hari ini tanggal 13 ya? 14 Januari. Ainun Nur Syahadah hadirah. Asyifa Kaila Putri hadirah. Asyifa Nur Kaila hadirah. Dua Syifanya sekarang ya. Dulu, oh 3. Atsilah Putri hadir. Aska Talita, Azwara Madani, Bilkis Farizah Tufailah, Cahaya Kapal Lawaku, betul ya namanya ya? Dulu sering salah Ustaz ngasih tahu. Filza Syafira, Humairah Dinar Az-Zahra, Liana Karimah Salsabila, Nafiza Khalilah, Nindya Zafirah, Miswah Konita, Reisha Azalea, Salma Nabilah Rahmah, oke. Sari Putri Hayati, Selly Nur Fahira, Sabrina Nadia Ulfa, Shirin Anindita Afira, Siti Zakianah, Syafatul Sayyidina, Syifa Aqilah, Ulul Albab. Oke. Hadir semua ya. Alhamdulillah, berarti sehat-sehat orangnya di sini. Anak-anak sekalian, hari ini kita akan membahas tentang salah satu daulah dalam Islam. Ya,
di dalam Islam itu banyak sekali yang namanya daulah. Kalau di Indonesia tuh kita kenal dengan namanya kerajaan. Nah, kerajaan itu dalam Islam namanya daulah. Ada yang bilang dinasti, ada yang bilang daulah juga, sama aja ya. Nah, kali ini kita akan belajar salah satu daulah yang bernama Ayyubiyah. Ya, Ayyubiyah. Ada yang pernah dengar sebelumnya? Bukan nama Ayubnya ya, tapi daulah Ayub. Ayub banyak. Ayyubiyah nama daulahnya. Ada salah satu daulah dalam Islam. Ada yang pernah tahu sejarah berdirinya dinasti atau daulah Ayyubiyah? Belum. Ya, nanti kita belajar sama-sama ya. Oke. Daulah Ayyubiyah itu salah satu daulah besar dalam Islam karena banyak sekali bersentuhan dengan kerajaan-kerajaan besar non-Islam. Salah satunya adalah kerajaan kerajaan yang dipimpin oleh seorang yang namanya Raja Baldwin. Raja Baldwin itu adalah kerajaan yang dipimpin oleh orang Nasrani ya. Orang Nasrani itu adalah orang Kristen. Anak sekalian, jadi hari ini kita akan belajar tentang dinasti atau daulah Ayyubiyah menggunakan PowerPoint nantinya, dan kita akan membuka diskusi kelompok. Kalian ada 25 ya. 25 kita akan bagi ke dalam 5 kelompok aja, berarti satu orang ada 5 kelompok. Nanti cuman setelah pembelajaran. Dan kita akan memecahkan suatu masalah nanti tentang bagaimana alur munculnya dari daulah Ayyubiyah ini tadi ke dalam sebuah metode yang bernama PBL, Problem Based Learning, yang mungkin sudah belajar dengan guru-guru yang lainnya. Kalian belajar sejarah itu senang nggak kira-kira? Senang. Kenapa? Senang? Iya. Padahal sejarah itu kan identik sama hal-hal yang membosankan gitu ya. Ya. Nah, Ibnu Sina, seorang ilmuwan dalam Islam yang lahirnya di dinasti Abbasiyah sebelum Ayyubiyah. Nah, Abbasiyah juga nanti itu sedikit banyaknya bersinggungan dengan lahirnya dinasti Ayyubiyah. Nah, Ibnu Sina itu pernah bilang bahwa waktu itu bisa mengubah segala sesuatu. Bisa mengubah orang yang muda menjadi tua, ya. Tetapi waktu itu tidak bisa mengubah sejarah, tidak bisa mengubah peristiwa, karena segala peristiwa akan kembali menjadi muda ketika masuk ke dalam otak manusia. Ya, artinya ketika kita belajar tentang sejarah yang selama apapun itu akan menjadi hal-hal yang baru yang bisa kita ambil hikmahnya dan kita bisa ambil pelajarannya. Ya, makanya pelajaran sejarah itu sangat penting sekali, terutama sejarah kebudayaan Islam, karena kita orang Islam. Oke, untuk awal kita lihat video refleksi dulu dari Ustadz. Sudah mulai? Enggak ada. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum hudaya wa rahmatullahi alaihi wa rahmatullahi Yang pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan kita kesempatan dan kesehatan sehingga kita masih bisa berkumpul dalam forum ini, pembelajaran berbasis digital yang disampaikan via video. Ya, Daulah Fatimiyah itu selama 270 tahun memimpin atau menguasai wilayah Mesir, ya, Mesir. Tetapi dalam 270 tahun tadi tidak bertahan lama. Kenapa? Karena paham
Syiah ya. Syiah ini adalah ajaran yang di luar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, kita tidak menyebutkan dia aliran sesat karena kita tidak berhak untuk menjustifikasi orang lain. Ya, mungkin hanya disebutkan aliran yang di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Artinya aliran-aliran yang bukan wajib untuk kita pelajari. Nah, selama 270 tahun di Mesir akhirnya runtuh. Daulah Ayyubiyah didirikan oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Salahuddin. Nah, Salahuddin Al-Ayyubi. Kenapa nama kerajaannya Ayyubiyah? Karena dinisbatkan kepada kakeknya. Zaman dulu tuh kayak gitu ya. Nama orang itu cuma satu aja. Nama belakangnya itu pasti nama dari ayahnya. Nah, zaman sekarang juga mungkin masih ada ya. Tapi ini warisan zaman dulu. Didirikan 1171. Ya, jadi kalau yang nggak kelihatan di situ bisa lihat di papan tulis. 1171 didirikan. 1174 diresmikan. Nah, jadi kalau ada soal tahun berapa Daulah Ayyubiyah diresmikan? 71 atau 74? 74. Jangan terkecoh ya. Kalau ada soal tahun berapa Daulah Ayyubiyah didirikan? 71. Oke. Misi utamanya adalah untuk memperkuat Sunni di Mesir. Ngerti Sunni? Sunni itu artinya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ajaran yang sesuai dengan syariat Islam dan berlandaskan Al-Quran dan hadis. Nah ya, landasan dalam Islam itu ada dua yang paling kuat, yaitu Al-Quran dan hadis. Tapi kalau dalam fikih secara keseluruhan itu ada lagi namanya Al-Quran, hadis, ijma dan qiyas. Ya, good. Pinter nih fikihnya berarti kalian. Lanjut. Nah, ada beberapa faktor pendukung ya yang menjadi latar belakang lahirnya Daulah Ayyubiyah. Yang pertama itu yang jelas yang pertama gini ya. Ini Ustadz sederhanakan bahasanya biar kalian mudah. Sebelum adanya Daulah Fatimiyah, kan tadi kita bahasakan Fatimiyah ini ada sebelum Daulah Ayyubiyah. Nah, sebelum Fatimiyah ini ada, itu ada lagi sebelumnya daulah atau dinasti yang bernama Abbasiyah. Nah, gini jadi ya. Abbasiyah. Abbasiyah ini salah satu kerajaan yang sangat luar biasa sekali jasanya bagi umat Islam. Kenapa? Karena banyak sekali melahirkan ilmuwan. Banyak sekali melahirkan orang-orang yang cerdas dan hebat. Ya, jadi kerajaan dalam Islam itu punya ciri khasnya tersendiri ya. Kalau misalkan Daulah Umayyah itu daulah yang lahir dan identitasnya, karakternya tentang ilmu politik ya, bagaimana cara mengajak orang lain, bagaimana cara merayu orang lain, itu Daulah Umayyah. Kalau Daulah Abbasiyah itu tentang karakternya melahirkan sebuah pengetahuan. Kalau Utsmaniyah, tahu Utsmani? Kalau Turki Utsmani tahu? Nah, Turki Utsmani atau Daulah Utsmaniyah ini adalah daulah yang mengedepankan tentang ilmu perang. Nah, pernah dengar Sultan Muhammad Al-Fatih? Pernah dengar? Dia menaklukkan kota apa? Konstantinopel. Ya, nah kalau ya sudah ya, tiga itu yang paling terpenting yang kita ingat. Nah, Abbasiyah. Jadi dalam Abbasiyah, dalam perjalanannya itu terdapat gejolak ya, sehingga gejolak ini melahirkan dinasti-dinasti baru yang kecil dan yang besar. Nah, yang besar itu apa aja? Yang kecil apa aja? Banyak ya.
Nah, yang besar itu ada Fatimiyah salah satunya. Fatimiyah, Buwaihi, sama apa satunya? Saljuk. Iya, Saljuk. Nah, Saljuk kan? Iya. Nah, Fatimiyah ini berada di Tunisia awalnya. Terus ini berada di Persia. Ini berada di Irak. Walaupun berdiri di Tunisia, tapi Fatimiyah terus berkembang sehingga akhirnya mengekspansi kekuasaan. Ekspansi itu artinya, ada yang tahu? Memperluas, ya. Nah, catat kosakata baru. Ekspansi artinya memperluas. Memperluas kekuasaan hingga ke Mesir. Nah, kalau yang kecil ini banyak, ada 5. Ada apa aja yang pertama? Di situ? Iktisiyah. Terus? Aghlabiyah. Terus? Qahiriyah. Terus? Hamdaniyah. Orangnya suka bersyukur ini. Alhamdulillah, syukran lillah. Terus yang terakhir? Ilsidiyah. Ipsi. Oh, ihtisidiyah. Ihsidiyah. Nah, jadi di dalam Abbasiyah, dalam proses keberlangsungan Daulah Abbasiyah, di akhirnya itu dia terpecah menjadi beberapa daulah, ya. Ada daulah yang sangat besar, ada daulah yang kecil. Nah, yang besar ada Fatimiyah, Buwaihi, dan Saljuk. Yang kecil ada Iktisiyah, Aghlabiyah, Thahiriyah, Hamdaniyah, dan Ihsidiyah. Ya, 5 ini. Nah, Fatimiyah, kenapa dia bisa besar? Karena dia yang paling pertama, ya. Sehingga dia menisbatkan siapa Fatimiyah? Fatimah. Ada yang tahu Fatimah itu siapa? Anak Nabi. Dia besar karena menisbatkan namanya anak Nabi Muhammad SAW. Nah, ini ya, itu pecahannya. Jadi kenapa ada Abbasiyah di sini, Ustadz? Karena Abbasiyah itu lebih dulu dari Fatimiyah dan pasti lebih dulu daripada Ayyubiyah. Ya, asal muasalnya dari Abbasiyah. Nah, apa yang membuat Abbasiyah itu hancur atau mundur? Ada beberapa lagi. Nah, di situ ada ya. Yang pertama, perebutan kekuasaan tentara Mawali dan integrasi. Oke. Faktor mundurnya Abbasiyah. Satu, tergantung konflik internal. Nah, kalian ini sudah dicatat, Ustaz hapus boleh? Kalian pernah berpikir nggak kira-kira kenapa sih Ustaz di semua kerajaan Islam atau non-Islam itu pasti pada akhirnya hancur dan berebut kekuasaan? Ada yang bisa jawab kira-kira kenapa? Iya, karena dunia ini fana, karena dia cinta dunia. Nah, dalam salah satu buku yang bernama Muqaddimah, saya tulis deh ya, Ibnu Khaldun. Jadi buku ini ditulis oleh Ibnu Khaldun ya. Ini sebenarnya bukan masuk dalam materi, cuman penting buat di reminder agar bisa jadi pembelajaran.
Ya. Jadi Ibnu Khaldun jauh-jauh hari sebelum hari ini sudah menulis sebuah buku. Bukunya bernama Muqaddimah. Apa kata beliau? Yang pertama, situasi sulit akan menciptakan manusia kuat. Yang kedua, manusia kuat akan menciptakan situasi yang baik. Yang ketiga, situasi baik akan menciptakan manusia lemah. Yang keempat, manusia lemah akan menciptakan situasi yang sulit. Ya, kalau kalian lihat semua sejarah perjalanan dinasti-dinasti dalam Islam itu awalnya pasti tentang perjuangan, ya, tentang perang, tentang mempertahankan kekuatannya mereka masing-masing. Tapi ketika sudah berjalannya waktu, kerajaannya menjadi bagus dan mendapatkan masa keemasan, ya, itu mungkin bertahan sekitar 1-2 dekade, tapi pada akhirnya dia akan membuat situasi yang baik, akan menjadikan manusia yang lemah. Kenapa kalau manusia baik itu menciptakan situasi yang lemah, Ustaz? Kalau manusia baiknya tidak sesuai dengan apa yang diperintahkan, tidak sesuai dengan kaidah-kaidah dalam Islam, ya, tidak sesuai dengan ajaran-ajaran Islam. Contohnya gimana? Dia meninggalkan kewajiban, ya, berfoya-foya, menjadikan dunia ini sebagai hambanya, atau dia hamba dunia, ya. Nah, kalau dalam hal seperti itu, maka pasti situasi baik itu akan menciptakan manusia yang lemah, dan ketika manusia sudah lemah akan menciptakan situasi yang sulit. Nah, siklus ini pasti akan terus terjadi, terus berputar, ya, sampai hari ini itu. Jadi kalau kalian hari ini masih merasakan lagi susah, lagi down, oke, itu pasti akan berlalu, ya. Pasti akan berlalu. Jadi katanya salah satu filsuf itu namanya Fahrudin Faiz, ada yang tahu? Fahrudin Faiz, orang dari Jogja. Dia sering sekali menyampaikan ilmu-ilmu tentang filosofi atau tasawuf, ya. Gus Faiz, tahu Gus Faiz? Itu Fahrudin Faiz. Orangnya agak tua, ya. Jadi kata beliau itu 3 rumus kehidupan yang harus dipegang. Ini yang pertama, yang kedua akan, yang ketiga berlalu. Ya, jadi ini akan berlalu. Kalau kalian susah, pasti akan berlalu. Kalau kalian senang, ingat ini akannya sementara, gitu, ya. Oke, lanjut ke sini. Agak jauh intermezzonya. Jadi yang pertama, konflik internal kekuasaan. Jadi kalau orang sudah punya kekuasaan yang tinggi, sudah punya nama, sudah hebat, itu pasti terjadi yang namanya konflik. Itu sebuah hukum alam. Kenapa, Ustaz? Nah, itu jawabannya, ya, dalam buku Ibnu Khaldun. Yang kedua, dia terlalu bergantung kepada tentara mawali. Tahu tentara mawali itu tentara apa? Mawali itu tentara non-Arab, ya. Dia bukan orang Arab asli. Ibaratnya orang-orang, ya, Eropa sedikit lah, ya kan. Orang-orang yang bule lah. Kalau orang-orang Arab asli itu kan bejambang gitu, ya kan, terus mancung gitu. Yang kalau orang-orang non-Arab itu ya mungkin matanya bulatan korneanya putih atau biru gitu, ya kan, terus tidak berjambang. Nah, Abbasiyah terlalu bergantung terhadap orang-orang Mawali. Kenapa, Ustaz? Karena tentara Mawali itu adalah salah satu alasan kenapa Abbasiyah itu berdiri, karena Abbasiyah dibantu oleh orang-orang Mawali, ya. Dan orang-orang Mawali di akhir kepemimpinannya Abbasiyah juga menagih, kami juga mau mendirikan sebuah wilayah. Nah, di situ terjadi konflik, makanya terpecah menjadi beberapa bagian, gitu, ya. Terus yang ketiga, disintegrasi. Apa artinya disintegrasi? Integrasi itu artinya persatuan. Kalau disintegrasi artinya terpecah belah, gitu, ya. Jadi yang tadi saya jelaskan, Abbasiyah terpecah menjadi banyak dua, yang besar dan yang kecil.
Itu menjadi salah satu faktor kenapa Abbasiyah itu hancur. Oke, selanjutnya apa ya? Nah, kita dari sini aja mungkin ya, waktunya sudah singkat sekali. Nah, ini adalah roadmap. Tahu roadmap itu apa? Jalan, ya, perjalanan. Jadi tangga-tangganya. Kenapa bisa adanya runtuh Daulah Fatimiyah dan lahirnya dinasti Ayyubiyah? Yang pertama, meninggalnya Al-Adid. Al-Adid ini adalah wazir atau khalifah ya, yang terdapat dalam Fatimiyah. Nah, terus kosong kepemimpinannya. Kalau misalkan kosong kepemimpinan itu membuat kebijakan tidak ada, ya, membuat orang itu bingung, membuat orang itu tidak tahu arah. Kalian pernah dengar yang namanya masa fatroh? Ya, masa fatroh itu salah satu alasan kenapa kita tuh hari ini mendengar yang namanya masyarakat jahiliyah. Tahu masyarakat jahiliyah itu apa? Masyarakat bodoh. Karena di zaman tersebut Nabi Isa ke Nabi Muhammad itu terjadi kekosongan risalah atau wahyu, namanya fatroh, yang disebut fatrotil wahyi. Ya. Di zaman Nabi Isa ke Nabi Muhammad sekitar 3,5 abad atau 350 tahun. Kalian kalau hidup di zaman tersebut, nggak ada Nabi, nggak ada Rasul, kira-kira kalian mau ngapain 350 tahun? Bingung kan? Ya, bingung kan? Nah, itu yang dirasakan oleh orang-orang dari dinasti Fatimiyah. Nggak ada kepemimpinan. Maka naiklah Salahuddin Al-Ayyubi. Nah, apa kelebihannya Salahuddin Al-Ayyubi? Kenapa bisa naik jadi sebagai khalifah? Karena Salahuddin Al-Ayyubi ini adalah orang yang mahir, orang yang pandai, orang yang jago dalam bidang peperangan, jago perang dia. Ya, kalian pernah dengar perang salib? Nah, beliau ini aktornya, ya. Ya, jadi perang salib itu terjadi pada masa Daulah Ayyubiyah. Ya. Pernah nonton film Baldwin yang tentara salibnya pakai masker dari besi? Nah, itu Raja Baldwin namanya. Raja Baldwin itu yang dilawan oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Tapi pada akhirnya dia kan islah ya, berdamai. Engkau tarik pasukanku, aku menarik pasukanku, gitu ya. Nah, katanya kurang lebih seperti itu. Akhirnya Raja Baldwin yang pada saat itu lagi sakit, ini Masya Allahnya Salahuddin Al-Ayyubi ya, dia memberikan tabib terbaik yang terdapat pada Daulah Ayyubiyah untuk mengobati Raja Baldwin. Dia kena penyakit kusta kan, sehingga mukanya tuh hancur, tinggal tengkorak matanya aja. Nah, jadi tidak bisa lagi beraktivitas. Diobatin, pada akhirnya qadarullah meninggal. Nah, ketika beliau meninggal, pecah kembali perang. Karena banyak bawahan beliau yang tidak setuju ketika tentara salib itu berdamai dengan Islam. Ya, begitu memang takdirnya. Ya. Oke, kemudian berdirilah Daulah Ayyubiyah. Nah, ini tadi yang saya sampaikan, 1171 itu didirikan, 1174 itu diresmikan. Nah, apa yang dirubah? Salah satunya adalah faham atau aliran yang sebelumnya itu non Ahlus Sunnah wal Jamaah atau Syiah, tapi setelah berganti menjadi Ayyubiyah itu dihapus. Ya, dulu Universitas Al-Azhar Kairo itu sudah ada di zaman ini ya, sudah ada. Tapi fahamnya itu masih mengaji Syiah, kajiannya itu Syiah. Tapi setelah beliau menduduki Ayyubiyah, maka Al-Azhar Kairo kembali menjadi mesin pendidikan yang berlandaskan Ahlussunnah wal Jamaah. Kita bentuk kelompok,
Kelompoknya 5 orang. Kelompok 1, Afika, Ainun, Nursyahadah, Afika, Ainun, Asyifa, Kaila, Asyifan Nur, dan Atsilah. Oke, sebelah sini ya. Kelompok 2 di sini. Ya, kelompok 1 minggir, pimpin dulu sini, minggir. Oke, kelompok 2. Kelompok 2. Aska Talita, Azwar Ramadhani, Bilqis, Cahayaka, sama Filza. Sini. Ya. Sini. Tiga, Humaira Dinar, Liana Karimah, Nafiza Khalila, Nindya, dan Niswah. Di sini 3. Ini sesuai absen aja. Yang 4, Raisya Azalea, Salma, Sari Putri, Selly, dan Sabrina Nadia. Sini ya. Lalu 25. Ini kelompok 4. Tadi Raisya, Salma, Sari Putri, Selly, dan Sabrina sini. Nah, sisanya kelompok 5 di sini ya. Oke. Sekarang yang pertama, coba kalian baca secara bersama di buku paket boleh, dari catatan yang Ustadz kasih boleh, tentang sejarah berdirinya Daulah Ayyubiyah. Ya. Kemudian di dalam kertas kalian itu ada 2 kolom yang harus diisi. Yang pertama tentang peristiwa penting yang terjadi dalam berdirinya Daulah Ayyubiyah. Yang kedua ada apa? Faktor penyebab berdirinya, ya. Jadi yang pertama, peristiwa penting apa aja yang terjadi pada masa berdirinya Daulah Ayyubiyah. Terus yang kedua, faktor penting atau faktor penyebab berdirinya Daulah Ayyubiyah. Misalnya kayak peristiwa penting yang terjadi, peristiwa apa aja 5 gitu saat Iya begitu. itu faktor penyebabnya juga 5. Iya. Berarti semuanya bisa. Ya, Singkat aja. singkat aja. Singkat aja ya, nggak perlu berbentuk paragraf, tidak apa-apa. Ada yang mau ditanyakan? Jelas? Oke. Tetap di tempat, tetap di kelompoknya masing-masing semuanya. Baik, kelompok 1, 1, 2, 3, 4, 3 tadi ya? 3, 4, 5. Oke, kita dari kelompok 1 dulu. Silahkan disampaikan apa hasil yang didapatkan, ya. Dari hasil diskusi kami sangat menemukan bahwa semua daulah yang ada itu ternyata saling berhubungan, teman-teman. Misalnya dari Daulah Abbasiyah, dia melahirkan lagi Daulah Fatimiyah. Kemudian setelah runtuhnya Daulah Fatimiyah, sekarang kita masuk ke pembahasan yaitu lahirnya Daulah Ayyubiyah. Segitu saja diskusi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, beri tepuk tangan temannya. Baik, salah satu peristiwa penting yang terjadi yang sudah kami tulis di sini adalah perang salib. Yang kedua adalah diresmikannya Daulah Ayyubiyah pada 1174. Baik, berdasarkan hasil diskusi kami, yaitu peristiwa penting yang terjadi yang pertama yaitu perang salib periode 2 dan perang tentara Mawali. Nah, kalau misalnya teman-teman tahu, Universitas Al-Azhar Kairo itu berdirinya pada masa Daulah Ayyubiyah loh. Siapa yang bukan Al-Azhar Kairo? Saya mau bantu jalan kampus ya. Buah
yang pertama tadi kita mencari tahu tentang bagaimana peristiwa penting yang terjadi selama pendirian dari Daulah Ayyubiyah ya, banyak sekali, mulai dari meninggalnya Al-Adid, Khalifah Al-Adid, terus mulai dari peristiwa perang salib tadi disampaikan juga ya, banyak juga yang lainnya. Terus kalau faktor pendiri atau faktor penyebab berdirinya Daulah Ayyubiyah tadi juga sudah kita bahas, dari Abbasiyah ya, terus memecah belah kerajaan-kerajaannya, terus juga ada yang namanya disintegrasi, ada yang namanya tergantung sama kelompok Mawali dan lain sebagainya ya. Kelompok sudah selesai, ada yang mau ditanyakan? Iya. Terus apa sih kira-kira yang bisa kita ambil dari hikmah berdirinya Daulah Ayyubiyah ini? Satu atau dua? Jangan terlalu bergantung dengan orang karena Oke, good. Ya. Jangan terlalu bergantung kepada orang lain. Dalam salah satu hadis itu disebutkan ridhon nas ghayatun la tudrok. Artinya itu bahwa kalau kita mau mengharap, kalau kita mau mencari ridho dari manusia, itu adalah hal yang mustahil. Gitu, ya. Karena kita adalah sebagai manusia yang tidak lepas dari kesalahan dan kekhilafan. Kenapa? Apa yang buat dia ini bisa berdiri? Runtuhnya Abbasiyah. Terus yang kedua, tentunya Fatimiyah. Betul. Terus yang terakhir, dalam 3 faktor Abbasiyah tadi ada banyak ya. Disintegrasi, terus yang tadi Sabrina bilang itu apa? Ketergantungan ya. Dan yang selanjutnya mungkin kita akan bahas tentang tokoh-tokoh ya. Tentang tokoh, kita sudah belajar berdirinya tadi. Cukup sekian dari Ustadz ya. Jangan lelah dan jangan capek belajar, karena itu adalah demi kebaikan kalian semua. Karena dalam riwayat Imam Al-Ghazali dibilang, barang siapa yang tidak mau belajar, barang siapa yang capek belajar, maka bersiap-siaplah dia akan menghadapi masa depan dengan kebodohan. Oke. Terima kasih atas segala perhatian anak-anak sekalian, sudah mendengarkan dan belajar bersama hari ini. Semoga senantiasa disehatkan dan menjadi anak solehah kebanggaan orang tua. Ya, mari kita sama-sama mengakhiri pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.